Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bunda kelas 3A dan 3B. Pada tema 1 subtema 2, Bunda akan menjelaskan dua penjelasan di sini. Yang pertama, ada gerak kuat dan gerak lemah dalam tarian. Yang kedua, ada gerak dasar dalam olahraga. Yang pertama, kita akan membahas tentang gerak kuat dan gerak lemah dalam tarian. Gerak merupakan sebuah media utama dalam tarian. Yang kedua, ada gerakan dalam tarian selalu memerlukan tenaga. Dan di dalam tarian itu ada dua tenaga, yaitu tenaga yang kuat dan tenaga yang lemah. Di dalam sebuah gerakan terdapat macam-macam beserta contoh gerakan dalam tarian. Yang pertama, ada contoh gerak kepala dan leher. Contohnya itu seperti gerak menoleh ke kanan ke kiri, mematuk, memutar dan lain-lain. Yang kedua, ada contoh gerak mata, yaitu melihat lurus ke samping dan menggerling. Atau melihat ke atas, melihat ke bawah, menyudutkan ke kanan maupun menyudutkan ke kiri. Sekarang kita akan mempelajari tentang gerak dasar dalam olahraga. Pertama, ada yang namanya lokomotor, yang kedua ada non-lokomotor, yang ketiga ada manipulatif. Apa itu lokomotor? Lokomotor adalah gerak berpindah tempat seperti jalan, lari, dan melompat. Yang kedua, ada non-lokomotor, yaitu hanya diam di tempat, tidak bergerak. Contohnya seperti pemanasan, yang mana pemanasan hanya menggerakkan badan, kaki maupun tangan, akan tetapi tidak berpindah tempat. Yang ketiga, ada manipulatif. Apa manipulatif? Adalah gerakan yang melibatkan alat-alat seperti bermain bola, bermain kasti, bermain bulu tangkis, dan lain-lainnya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi bersama Bunda. Di sini Bunda akan menjelaskan tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Di sini ada dua cara, yaitu menggunakan cara panjang dan juga menggunakan cara pendek. Sebelumnya Bunda akan menjelaskan menggunakan cara panjang. Kita lihat ke papan tulis sekarang ya, Nak. Di sini Bunda punya soal. Ada 2538 ditambah 1246. Nah, gimana Bun caranya?
kita menggunakan cara panjang. Pertama, kita pisahkan satu persatu. 2538. Ingat nilai tempatnya. 2000 ditambah, ini kita coret saja, 500. Kita coret saja 30, kita taruh di sini 8. Bentar, sudah. Lanjut bawahnya 1246. 1000 berarti nolnya ada di 3. Kita coret angka satunya. Oh, sekarang sisa 246, berarti 200 nih. 200 nolnya ada 2. Coret 2-nya. Sisa 46 bun. 40. Nolnya ada 1 bun. Oke. Sisa si 6 yang tidak punya teman. Nah, setelah ini bagaimana bun? Kita jumlahkan ke bawah dulu. Dari yang paling kiri, dari sebelah kiri nih, sebelah kiri. 8 ditambah 6 sama dengan berapa? 14. Bun, kok ditulisnya 14? Iya, pertama kita tulis aja dulu di sini 14. Lalu 30 ditambah dengan 40 berapa, Nak? 70. Nah, 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0 bun. 5 ditambah 2 berapa bun? 7. Nah, terus lanjut. Yang sebelah sini nih yang ribuan nih sekarang. 0 ditambah 0 berapa? 0. Lanjut, 0 tambah 0, 0. Sekarang ini 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 1, 3. Bun, ini kok masih ada lanjutannya? Masih. Kenapa? Karena di sini ada angka 14. Harusnya yang paling pojok itu dia nggak punya teman, cuma boleh 1 angka. Bagaimana bun? Kita pisahin 14. Berarti dia harus 1 angka karena dia satuan. Oke, tulis saja di sini 4. Terus 10-nya dikemanain bun? Kita pindahin si 10-nya ke samping sini. Ini 70 ditambah 10. Kita masukin dalam kurung. Nah, jadi si terakhirnya tetap nggak punya teman. Peraturannya dia nggak boleh punya teman nih. Kalau yang ini boleh, dia temennya ada 1. Lalu kita turunin lagi nih, yang ini kita turunin 700. 3000-nya dikemanain bun? Kita turunin juga. Bun, tapi ini kok ada 2. Udah ketemu belum hasilnya? Belum. Kita jumlahin dulu. 3000-nya kita turunin. 700-nya kita turunin juga. Nah, sekarang 70 ditambah 10 sama dengan berapa nak? 80. Ditambah 4. Nah, jadinya berapa? Kita satu-satuin. 3784. Bener gak sih bun? Cara panjang ketemu cara pendeknya. Coba kita jumlahin. 8 ditambah 6 sama dengan 4. Kita simpan. 1 ditambah 3. Oh 4 bun. Ada lagi nih bun, tambah 4 lagi. Jadi deh 5 ditambah 2, 7. 3 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3. Oh iya bun, jadi 3784. Sama nggak? Ini sama ini? Sama. Setelah kita memahami cara panjangnya, sekarang kita belajar cara pendek. Cara pendek apa bun? Lebih mudah caranya. Seperti apa bun? Kita coba. Di sini Bunda punya soal 4327 kita tambahkan dengan 2246. Bun, cara nambahnya dari mana bun? Dari depan atau dari belakang? Harus dari belakang, tidak boleh dari depan. Sekarang kita kotak-kotakin dulu deh bun, biar dia ketahuan nih temennya yang mana. Biar aku nggak pusing, boleh. Nah,
7 temannya si 6. Kita tambahin sekarang. 7 ditambah 6 berapa, Bun? Oh, dia 13. 1 sama 3. Berarti kita tulis di sini angka berapa, Nak? 1 atau 3? 3, kita tulis angka belakangnya kan 13. Satunya dikemanain, Bun? Satunya kita simpan di samping tetangganya nih. 1. Nah, kita kasih ke tetangganya, baik hati. Sekarang kita jumlahin nih. Yang di dalam kotak dulu. 2 ditambah 4 ada 6. Oh iya, tadi aku dikasih sama tetangga 1. Berarti 6 ditambah 1 sama dengan 7. Pintar. Sekarang kita ke sampingnya nih. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, lanjutnya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Berarti penjumlahan dari 4.327 ditambah 2.246 sama dengan 6.573. Sudah paham sampai di sini? Nah, Bunda jelasin sekali lagi menggunakan cara pendek. Di sini ada angka 2.536. Ditambahnya cuma 726. Ingat, kalau angka ratusan kita tulisnya juga dari yang belakang, dari angka 6-nya dulu. Berarti dia ditempatin sama-sama yang gak punya temen. Oh, kalau 2-nya, Bun, 2-nya ditaruh yang temennya cuma 1 juga. Si 7-nya kan 0-nya ada 2. Berarti ditempatin juga yang punya temennya 2. Bun, angka 2 ini kemana? Kan dia nggak punya teman di sini. Kita silang. Oke, sekarang kita jumlahin. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Bun, dia ada 2 angka. Ingat, berarti yang kita letakkan di bawah sama dengan angka 2. Bun, angka satunya yang di depan dikemanain? Dikasih ke tetangga. Kita jumlahin dulu sekarang nih si tetangganya nih yang di dalam kotak. 3 ditambah 2 sama dengan 6. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Bunda, masih ada satu lagi nih tadi aku dikasih sama tetangga. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Oke. Sekarang kita ke sampingnya. Bunda, 5 ditambah 7 itu berapa, Bunda? 5 tambah 7 itu 12. Ingat, 12. Aku taruhnya di sini berarti angka 2-nya aja. Yang belakang. Yang di depannya gimana, Bunda? Kita taruh di sini. Nah, Bun, si 2 nggak punya teman. Nah, berarti si 2 nggak punya teman, sama aja 2 ditambah 0 berapa? 2. Tadi aku dikasih tetangga loh, Bun, 1. Berarti ditambah 1 lagi jadi 3. 2.536 ditambah 726 sama dengan 3.262. Sudah paham sampai sini anak-anak Bunda? Nah, ada penjumlahan dalam bentuk cerita. Di sini Bunda punya contoh. Ibu membeli tomat sebanyak 366 buah. Lalu kakak membeli buah tomat kembali. Si kakak beli lagi nih sebanyak 127 buah. Berapa jumlah tomat yang mereka miliki? Awalnya ibu belinya berapa nih? Kita lingkari di sini. 366. Terus kakak beli lagi sebanyak 127. Nah, kita lihat di sini apa yang ditanyain, berapa jumlah. Kalau ditanya jumlah berarti itu ditambah. Ingat, kalau ditanyanya berapa jumlah berarti itu ditambah. Sekarang kita tambah ini, punya ibu dan punya kakak. 366 ditambah 127. Kita menggunakan cara susun ke bawah. Tambah 6 pun kita kotakin dulu nih, Bun. Si 6 temannya sama 7. 6 lagi. Si 6 sama 2. Tinggal 3 sama 1. Oke, kita tambahin sekarang. 6 ditambah 7 sama dengan berapa, Bun? 12. Salah, bukan 12. 6 ditambah 7 berapa, Bun?
13, betul 13. Berarti yang kita tulis di sini angka berapa nak? 1 atau 3? 3. Ingat yang ditulis yang angka belakangnya 3. Satunya dikemanain bun? Ditaruh di atasnya, ke tetangganya kita kasih ke tetangganya. Nah, kita lanjut nih, kita jumlahin dulu yang di dalam kotak. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Pun kita masih punya angka 1 nih, tadi dikasih sama tetangga. Berarti 8 ditambah 1 sama dengan 9. Tinggal satu lagi bun, ini sudah selesai. Yang ini juga sudah. Tinggal angka 3 dan 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti jumlah tomat milik ibu dan kakak adalah 493. Bunda contohkan sekali lagi. Di sini soal kedua ada Doni membeli pulpen sebanyak 273 buah. Kita lingkarin dulu nih. Punya si Doni nih pulpennya. Lalu Didit juga beli nih. Beli apa? Beli pulpen juga sama. Sebanyak 119 buah. Ditanyanya apa sih nak? Berapa jumlahnya? Kalau jumlah diapain? Ditambah, betul. Kita bikin penjumlahan bersusun ke bawah. 273 punya Doni, kita tambahin punya Didit 119. Ditambah, pintar. Sekarang kita kotakin dulu aja bun biar gampang. Boleh. Kita kotakin. Nah, gimana lagi bun? Kita kerjakan dari yang paling pojok, paling akhir. 3 ditambah 9. 3 tambah 9 berapa ya bun? Oh 12. Nah 12. 1 dan 2. Berarti yang kita tulis di sini angka berapa bun? Yang akhirnya angka 2. Satunya dikemanain bun? Dikasih ke tetangga. Ingat, kita jumlahin dulu yang di dalam kotak si tetangganya. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Bun tadi dikasih sama tetangga 1. Jadi 8 ditambah 1 9. Oke, sini sudah. Tinggal 1 nih bun, yang paling depan. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti jumlah keseluruhan pulpen Doni dan Didit adalah 392 buah pulpen. Oke, selanjutnya kita akan menentukan hasil dari pengurangan. Di sini ada menggunakan teknik pinjam, ada juga yang menggunakan tanpa meminjam. Di sini ada tanpa meminjam, 2 kali meminjam, dan 3 kali meminjam. Bunda akan menjelaskan tanpa meminjam terlebih dahulu. Bunda punya soal 3.568 dikurang 1.235. Bun, gimana tanpa meminjam? Sekarang kita urutin dulu nih, kita kotakin dulu nih biar mudah. Ingat ya, ini dikurangin bukan ditambah. 8, kita dari belakang dulu ingat. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Oke, good. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 5 dikurang 2 sama dengan 3 lagi bun. Oke. 3 dikurang 1 sama dengan berapa bun? 2. Jadi pengurangan dari 3.568 dikurang 1.235 adalah 2.333. Nah, contoh yang kedua ada 3.685 dikurang 123. Bun, ini nggak ada temennya lagi, kita silang. Kotak dulu. Nah, kita kerjakan dari yang paling pojok. 5 dikurang 3 sama dengan 2. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Bun,
3 nggak punya teman, kita turunin aja langsung. Berarti pengurangan dari 3.685 dikurang 123 adalah 3.562. Sudah paham sampai di sini? Kalau sudah paham, Bunda akan menjelaskan tentang 1 kali meminjam. Gimana Bun caranya? Kita lihat. Ada 3.568 dikurang 1.239. 8 dikurang 9. Bun, 8 nggak bisa dikurang 9. Kita kotakin dulu deh biar mudah. Bun, 8 dikurang 9 nggak bisa, bagaimana? Kita pinjam ke tetangga. Pinjam ke tetangganya yang mana Bun? Ke samping. Kita pinjam 10. Karena dia puluhan, maka kita pinjamnya 10. Berarti sini nih. Begini. Si 10 jadi temenan nih sama si 8. Nah, 6 ini kan udah kita pinjem nih 1. Jadi sisanya tinggal 5. Nah, kamu sampai sini? Kalau sudah 10 ditambah 8 berapa? Oh, 18 jadinya Bun. 18 dikurang 9. Berapa Bun 18 kurang 9? Oh, 9. Kita tulis di sini 9. Tadi si 6 kan sudah kita pinjam 1 nih. Sekarang kita turunin. 5 dikurang 3. Berapa Bun? 2. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi 3.568 dikurang 1.239 sama dengan 2.329. Nah, lanjut contoh yang kedua. Akan Bunda jumlahkan dulu nih. Kita kurangin nih semuanya nih. Kita udah di kotak-kotakin. Gimana Bun caranya selanjutnya? 5 dikurang 8 bisa nggak? Nggak bisa Bun. Oh, pinjam ke tetangga Bun, kayak tadi yang di atas. Ya betul. Kita pinjam ke tetangga. Tetangga ada 8 nih. Kurangin 10, 1. Sisanya tuh 7 tetangganya. Nah, ini kita tambahin nih. Jadi 15 dikurang 8. 15 kurang 8 berapa nak? 7 Bun. Oh iya 7, betul. Lanjut. 7 dikurang 3 karena tadi sudah dipinjam kan, tadi 8 jadi 7 sekarang. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Lanjut, 6 dikurang 2 sama dengan 4. Bun, 3 nggak punya teman, gimana? Kita langsung turunin saja. Jadi 3.685 dikurang 238 sama dengan 3.447. Sampai sini paham? Oke, di sini Bunda lanjutkan. Ada teknik menggunakan 2 kali pinjam. Sudah Bunda kotak-kotakin di sini. 5 dengan 6, 4 dengan 8, 2 dengan 1, 2 dengan 1. Bun, gimana caranya? Kita kurangi dulu dari yang belakang. Kita kerjakan dari yang paling belakang. 5 dikurang 6. Bun, 5 kurang 6 kan nggak bisa. Berarti kita pinjam ke tetangga. Berarti di sini tambahin 10. Di sini gimana Bun? Kita ganti jadi angka 3 karena sudah dikurangi 1. 10 dikurang 10 ditambah 5 sama dengan 15. 15 dikurang 6 berapa Bun? Jadi berapa yo? 9. Oke, nah Bun, sekarang kita pindah ke samping nih Bun. Nah, ini sudah selesai. Coret. 3 dikurang 8. 3 dikurang 8 berapa Bun? Nggak bisa, berarti kita harus juga pinjam ke tetangga samping. Kita tambahin lagi 10 di sini nih. Sini berarti sisa 1 karena sudah kita pinjam. 13 ditambah 8. Maaf, 13 dikurang 8. Berapa 13 dikurang 8? Oh, 5 Bun. Oke, 5. Bun, 1 kurang 1 kan 0. Iya, tetap kita tulis 0 di sini. Kita lanjut. 2 dikurang 1 berapa Bun? 1. Jadi 2.245
dikurang 1186 sama dengan 1059. Ini dengan menggunakan 2 kali pinjam. Sekarang pun gimana kalau 3 kali pinjam? Kita coba lihat di bawahnya. Ada 3245 dikurang 2386. Sama seperti tadi, 5 dikurang 6 bisa nggak Bun? Nggak bisa, kita pinjam ke tetangganya. Berarti ini yang udah kita pinjam sisa berapa Bun? Sisa 3. Berarti kita taruh di sini 10 lagi. 15 dikurang 6 berapa Bun? 9. Oke. Sisa 3. 3 dikurang 8 bisa Bun? Nggak bisa. Berarti kita pinjam lagi ke si tetangga. Kita pinjam nih ke tetangga. Berarti di sini ditambah lagi Bun 10. Oh, jadi 13 Bun. 10 tambah 3 13. 13 dikurang 8 berapa Bun? 5. Bun, tadi ini udah dipinjam 1. Oh iya, kita coret bisa 1. 1 dikurang 3 bisa nggak Bun? Nggak bisa. Kita harus pinjam ke si tetangga. Kita tambah di 10 di atasnya. Ini sisa 2. Garis lagi. 10 ditambah 1, 11. Oh, 11 dikurang 3 berapa ya? Oh, 7 Bun, 7. Salah, bukan 7. Coba 10 kurang 10 ditambah dulu kan 1. 10 tambah 1 11. 11 kurang 3. Jadi adalah 8. Oke. Bun, sisa terakhir nih. 2 dikurang 2. Berapa Bun? 0. Kita tulis 0 nggak Bun sini? Nggak perlu. Nggak perlu ditulis. Kita kosongin aja. Berarti jawaban dari 3245 dikurang 2386 sama dengan 859. Selanjutnya ada pengurangan dengan bentuk cerita. Di sini ayah membelikan sebanyak 1243. Nah, ikan ayah dibeli lagi nih sama si paman. Si ayah udah punya ikan banyak, ada 1243. Dibeli, kita lihat dulu di sini. Dibeli sama paman. Paman beli nih ke ayah 116. Berapa sih sisa ikan ayah? Berapa? Sisanya. Berarti dikurang. Kita tulis 1243 dikurang 116. Kurangin. Kita kotak-kotakin dulu deh biar gak bingung. Nah, 3 dikurang 6 bisa nggak Bun? Nggak bisa, berarti kita harus pinjam tetangga. Sisa 3. Tambahin 10. 13 dikurang 6 berapa? Tuh 7. Oke. Tadi kan udah dipinjam nih 4, berarti sisa 3. 3 dikurang 1, 2. 2 dikurang 1, 1. 1 nggak punya teman, kita turunin. Jadi sisa ikan ayah adalah 1127. Sampai di sini paham? Nah, semoga video dari Bunda dapat mencerahkan kalian. Biar apa? Biar kalian paham. Oke, terima kasih sebelumnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.